Selamat datang di channel YouTube Gli Dosen. Selamat datang di mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Pada khususnya, kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen. Bersama saya, Ibu Gusti Bagusaka Sumaragata, kita akan membahas terkait dengan kasus pelanggaran hak konsumen, kasus perjanjian baku, penyelesaian sengketa secara litigasi, penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Jadi materi pada video kali ini ada 4, yang dimana saya berharap rekan-rekan mahasiswa bisa memahami dan juga bisa mendalami materi ini secara mandiri dan membaca undang-undang hukum perlindungan konsumen dan juga undang-undang atau peraturan terkait dan juga buku-buku terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Jadi hukum perlindungan konsumen ini tidak terlepas dari kasus di mana sangat banyak kasus-kasus kita temui terkait dengan perlindungan konsumen. Dan biasanya yang belakangan ini kita ketahui bahwasanya ada kasus-kasus terkait pelanggaran hak ini, itu terkait dengan produk cacat, penarikan produk cacat yang berbahaya bagi konsumen seperti makanan, obat-obatan, dan peralatan elektronik, yang mana kita ketahui beberapa tahun belakangan ada obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal tersebut. Jadi ini salah satu kasus dari pelanggaran hak-hak konsumen khususnya yang ada dalam perlindungan konsumen. Lalu layanan buruk, mana keluhan terhadap layanan publik atau swasta yang tidak sesuai janji seperti rumah sakit, asuransi, dan transportasi. Ini juga merupakan pelanggaran dari hak konsumen. Lalu ada informasi yang menyesatkan, ini sangat-sangat melanggar hak-hak konsumen, yang mana iklan, label, produk yang memberikan informasi palsu atau tidak lengkap kepada konsumen. Nah, informasi yang menyesatkan ini juga biasanya para pelaku usaha itu bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya, yaitu pelaku usaha periklanan, untuk melaksanakan endorsement atau iklan, yang dimana kita ketahui sekarang zaman digital yang banyak adanya influencer atau para pelaku usaha maupun produsen tersebut menggunakan influencer untuk mengiklankan, yang dimana kadangkala iklan-iklan yang disampaikan influencer ini menyesatkan ke konsumen. Jadi ini karena influencer itu termasuk juga menjadi pelaku usaha. Seperti pada pertemuan pertama kita membahas terkait pengertian pelaku usaha, jadi influencer itu termasuk sebagai pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang persaingan usaha dan praktek monopoli nomor 5 tahun 1999. Jadi ini kasus-kasus pelanggaran dari hak-hak konsumen yang terbaru yang kita belakangan ini dengar, lihat di sosial media dan lain sebagainya. Dan juga selain dengan kasus hak, pastinya ada kasus-kasus perjanjian baku dalam praktek bisnis, yang dimana perjanjian baku itu kontrak tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Nah, dari kontrak yang ditetapkan oleh pelaku usaha itu menimbulkan permasalahan yang dimana konsumen itu tidak melaksanakan kewajibannya, itu karena tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu membaca, mencermati informasi, segala macam informasi itu isi-isi dari perjanjian, sehingga tidak dapat menegosiasi isi perjanjian baku karena kita tidak memahami dan tidak membaca dengan cermat informasi yang ada dalam perjanjian baku. Dan di sini ada solusi terkait hal ini, yaitu pemerintah harus mengatur agar perjanjian baku tidak merugikan hak-hak konsumen, yang dimana di dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 itu sudah diatur, yang dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan membuat menjatuhkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian. Jadi pelaku usaha itu sudah dilarang, ada larangan terkait dengan pencantuman klausul baku, yang dimana
menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, lalu menyatakan bahwasanya pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen, lalu pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atau barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen, lalu menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, belum mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang dan pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Lalu pelaku usaha itu dilarang dalam pernyataan klausul baku itu memberikan hak pada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Lalu pelaku usaha itu dilarang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha itu dilarang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, dan hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ini dalam pasal 14 itu ada ketentuan ketentuan klausul baku yang dimana larangan terhadap pelaku usaha dalam mencaturkan klausul baku di setiap dokumen. Lalu pelaku usaha dilarang mencaturkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit dan tidak dapat dibaca secara jelas dan sulit dimengerti oleh konsumen. Jadi inilah kasus dari perjanjian baku yang dimana pelaku usaha masih melanggar ketentuan dari pasal 14. Jadi untuk pemerintah harus mengatur dengan jelas terkait dengan hal ini dan meminta tegas pelaku usaha jika ketahuan masih menjatuhkan klausul baku yang dilarang dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, ini dia contoh kasusnya dalam praktek bisnis, yaitu klausul pembayaran yang dimana pelaku usaha memaksa konsumen menyetujui pembayaran di muka dengan denda yang tinggi. Lalu klausul garansi, pelaku usaha membatasi tanggung jawabnya. Lalu klausul penyelesaian sengketa, pelaku usaha sudah menentukan atau menetapkan penyelesaian sengketa hanya di arbitrase yang dimana itu bisa merugikan konsumen. Lalu klausul pengalihan tanggung jawab, jadi pelaku usaha memindahkan tanggung jawab kepada konsumen melalui klausul yang tidak seimbang. Inilah penyebab dari kasus-kasus perjanjian baku yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Lalu bagaimana penyelesaian sengketa jika pelaku usaha melakukan itu? Jadi ada penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu di pengadilan, di mana pengadilan ini berada di pengadilan negeri. Pengadilan negeri tempat untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen. Jadi bisa diajukan secara seperti halnya mengajukan gugatan ke perdataan. Jadi pengajuan gugatan, pembuktian, dan putusan hakim. Lalu ini seperti halnya gugatan perdata, namun di sini menjadi hal yang istimewa itu yang dimana pelaku usahalah yang harus membuktikan bahwa dia itu tidak salah. Kalau kita ketahui gugatan-gugatan keperdataan, maka pihak penggugatlah yang harus membuktikan bahwa tergugat salah. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dilakukan pembuktian terbalik, yang dimana pelaku usahalah yang sebagai tergugat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, ini ada tata cara lanjutan dan upaya hukum jika di pengadilan negeri tidak memuaskan, maka bisa diadakan banding dan kasasi. Selain menyelesaikan sengketa di jalur litigasi atau pengadilan, juga kita menyelesaikan sengketa di jalur non litigasi, yang dimana dalam penyelesaian sengketa itu bisa kita lakukan dengan mediasi. Pihak-pihak yang bersengketa ini dipertemukan oleh mediator, lalu negosiasi, mana pihak-pihak yang bersengketa ini berdiskusi, tidak ada pihak ketiga, jadi para pihaklah yang berdiskusi. Beda dengan mediasi, yaitu kita mencari pihak ketiga sebagai mediator.
Lalu ada konsiliasi, yaitu pihak-pihak rumah sakit difasilitasi oleh konsiliator untuk mencari solusi bersama. Jadi ada pihak ketiga yang bernama konsiliator. Mana bedanya konsiliator dengan mediator ini? Dimana mediator ini bersifat aktif untuk mencapai kesepakatan, sedangkan konsiliator ini hanya bersifat pasif untuk mencari solusi bersama. Lalu di luar dari ketiga ini ada namanya arbitrase. Sengketa diserahkan kepada arbiter independen untuk memutus penyelesaian sengketa, yang mana di Indonesia ini ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI itu sendiri. Nah, untuk pertemuan terkait hal kasus-kasus ini atau pertemuan keempat ini, maka untuk rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk mencari satu kasus terkait dengan hukum perlindungan konsumen dan analisis kasus tersebut. Jadi bisa dikirim di print out, lalu nanti kita dikumpulkan pada saat pertemuan pembelajaran tatap muka. Jadi rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk mencari satu kasus dan analisis kasus tersebut. Nah, sekian pembelajaran pada pertemuan keempat kita terkait dengan kasus-kasus perlindungan konsumen. Silahkan dikerjakan tugasnya. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat. Terima kasih.